Selamat malam teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan materi akuntansi berkaitan dengan jurnal khusus dalam perusahaan dagang. Nah, teman-teman, berikut beberapa lampiran jawaban soal yang telah dikerjakan. Yang pertama itu dari jurnal khusus pembelian. Nah, teman-teman mungkin bingung apa sih jurnal khusus pembelian itu dan transaksi apa saja yang boleh dimasukkan dalam jurnal khusus pembelian. Nah, teman-teman, jadi jurnal khusus pembelian itu adalah di mana transaksi yang dilakukan itu secara kredit. Misalnya yang tertera, kita lihat saja dari syarat yang tertera di sini 2/10 N/30. Nah, pasti teman-teman bingung juga dengan syarat 2/10 N/30. Nah, di sini saya akan menjelaskan dengan maksud syarat 2/10 N/30. Nah, maksudnya itu, jika pembayaran dilakukan dalam jangka waktu 10 hari, maka akan terjadinya diskon 2% dan pembayaran dalam waktu lambat itu 30 hari setelah pembelian barang. Nah, teman-teman sudah mengerti dengan bagian inti dalam pembuatan jurnal khusus pembeliannya. Yang berikut, di sini kita sudah dapat beberapa tanggal yang masuk ke dalam jurnal khusus pembelian. Yang pertama ada tanggal 5 bulan Mei, 10 bulan Mei, 17 bulan Mei, dan juga 18 bulan Mei serta 24 bulan Mei. Di sini sudah tertera bahwa transaksi yang terjadi sudah ada di keterangan bahwa transaksi itu pada toko matahari. Misalnya di sini sudah kita lihat syaratnya ditulis berdasarkan yang ada di soal sebelumnya. Apabila di soal tertera syarat, maka kita bisa tulis di kolom syarat ini. Lalu yang berikut, kenapa pembelian di akun pembelian, peralatan dan perlengkapan masuk ke dalam debit? Karena di sini kita lihat kita membeli suatu barang yang dimana barang itu akan menjadi harta kita, maka itu masuk ke dalam dimasuk ke dalam debit. Nah, lalu yang berikut kredit. Kenapa utang itu masuk ke kredit? Nah, pasti teman-teman bingung lagi ini. Jadi utang masuk ke kredit itu karena kita harus mengeluarkan kita punya kas untuk membayar kredit. Di situ sudah tertera beberapa tanggalnya itu masuk ke dalam jurnal khusus pembelian. Karena pada transaksi yang terjadi pada tanggal tersebut adalah transaksi di mana transaksi yang terjadi itu di mana pembelian secara kredit. Yang berikut kita masuk kepada yang kedua, jurnal khusus penjualan. Nah, teman-teman pasti juga bingung berkaitan dengan jurnal khusus penjualan. Jadi, jurnal khusus penjualan itu, teman-teman, dibuat berdasarkan transaksi penjualan secara kredit. Misalnya, kita sebagai pemilik toko menjual kepada orang tetapi kita belum mendapatkan uang. Ini dan kita memberikan syarat kepada pelanggan kita yang membeli di kita dengan syarat yang kita tentukan. Ini dinamakan dengan transaksi penjualan secara kredit. Nah, teman-teman, sebelum kita mengetahui pada inti pembahasan kita juga perlu mengetahui apa sebenarnya manfaat pembuatan jurnal umum dan jurnal khusus dalam perusahaan dagang. Yang pertama, teman-teman, itu untuk memungkinkan pembagian pekerjaan. Yang kedua, memudahkan posting ke buku besar. Yang ketiga, memungkinkan pengembalian internal yang lebih baik. Yang keempat, itu untuk menghemat biaya. Sesudah kita mengerti berkaitan dengan pemanfaatan dibuatnya jurnal umum dan jurnal khusus, kita masuk kepada contoh soal yang di belakang ini, jurnal khusus penjualan. Nah, di sini sudah tertera beberapa tanggal-tanggal yang terjadi transaksi penjualan. Nah, di sini juga ada syarat. Oke, teman-teman, ada kesalahan sedikit. Jadi piutang itu ditulis debit, ada salah pengetikan. Di sini penjualan kredit. Nah, itu yang berikut, teman-teman, kita masuk kepada yang ketiga, jurnal khusus penerimaan kas.
Nah, jadi jurnal khusus penerimaan kas ini berbeda dengan jurnal penjualan dan pembelian, yang dimana jurnal sebelumnya itu untuk mencatat transaksi kredit, sedangkan untuk jurnal penerimaan kas itu difungsikan sebagai untuk transaksi secara tunai. Transaksi yang dicatat dalam jurnal penerimaan kas antara lain adalah penjualan, yang dimana penjualan tunai, penerimaan pelunasan utang, retur pembelian secara tunai, dan penerimaan pendapatan. Nah, di sini teman-teman kita sudah lihat di belakang saya bahwa jurnal penerimaan kas yang terjadi pada tanggal 3 Mei, 11 Mei, 20 Mei, 22 Mei, dan 26 Mei. Nah, di sini sudah dilihat pembagiannya. Di debit ada akun kas dan potongan penjualan. Lalu yang berikut di akun kredit ada penjualan, piutang, serba-serbi. Nah, serba-serbi dibuat serba-serbi karena akun yang jarang muncul. Misalnya untuk transaksi pembayaran gaji, pembayaran listrik, dan pembayaran lain-lainnya yang tidak dilakukan secara terus-menerus, hanya dilakukan 1 kali 1 bulan atau sangat jarang untuk dilakukan untuk transaksi ini. Lalu di sini sudah kita lihat bahwa tanggal 3 Mei itu ada transaksi, di sini ada penyetoran modal masuk ke kas 50 juta. Akunnya di sini di serba-serbi di kredit itu adalah gedung, di mana ini terjadi di mana di sini kita bukan mendapatkan uang, tapi mendapatkan sebuah gedung. Tapi itu masuk kepada serba-serbi. Lalu jadi teman-teman, yang berikut kita masuk kepada yang keempat, jurnal pengeluaran kas. Pasti teman-teman sangat bingung apalagi yang namanya dengan jurnal pengeluaran kas. Nah, jadi jurnal pengeluaran kas itu dimana transaksi yang dilakukan oleh kita sebagai pemilik toko ataupun kita pribadi itu melakukan transaksi yang menyebabkan kas kita berkurang. Misalnya yang terjadi pada tanggal 14 Mei, 18 Mei, 23 Mei, 24 Mei, dan 25 Mei. Di sini transaksi yang terjadi sudah tertera bahwa dalam debit itu ada akun utang, perlengkapan, dan pembelian. Lalu yang berikut di kredit, serba-serbi, kas, dan potongan pembelian. Nah, teman-teman perlu kita lihat bahwa di akun serba-serbi ini ada biaya listrik dan air. Kenapa biaya listrik dan air ini masuk ke dalam serba-serbi? Ya, karena transaksi yang dilakukan itu sangat jarang, bisa saja muncul hanya 1 kali dalam sebulan. Nah, teman-teman pasti sudah mengerti ya mengenai apa yang sudah saya bahas mengenai jurnal khusus untuk perusahaan dagang. Itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.